Jadi di sini kita akan belajar, ini objektifnya, belajar tentang fungsi if else itu buat apa dan switch case itu buat apa. Terus di sini juga kita bakal belajar penggunaan if else itu kapan, terus switch case itu kapan. Nah, kita start switch case. Switch case. Nah, switch case ini adalah kondisi di mana kita melakukan percabangan kode program dengan membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jadi masing-masing nilainya gitu. Jadi nggak langsung secara keseluruhan, nggak kayak if else. Nah, switch case itu digunakan untuk membandingkan beberapa nilai yang tidak pasti gitu. Jadi contohnya itu misalnya yang tidak pasti ya, seperti pendapat atau opini itu switch case itu seperti itu. Kemudian untuk memilih dari 1 sampai 9, nah, kan ada inputan misalnya 1 sampai 9. Nah, ini switch case itu digunakan pada saat itu. Berbeda sama if else yang kemarin sudah diajarkan oleh rekan saya, Yolando. Nah, kalau if else itu digunakan untuk yang keadaan yang exact, artinya pasti, nilainya pasti. Hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Seperti itu. Next, anatomy switch case. Jadi switch case itu sebenarnya punya dua bagian penting. Sebenarnya ada tiga, cuma yang paling penting ada dua. Pertama, switch case-nya sendiri. Mana pointer? Di sini ada nggak pointer? Bentar ya. Screen. Maaf. Nah, jadi di sini kelihatan nggak kursornya? Maaf. Nggak kelihatan, Dre? Nggak, Dre. Nggak ya? PPT-nya nggak jalan sih. Oke. Kayaknya. Jalan nggak PPT-nya? Ini di mana sekarang? Di cover. Masih di cover ya? Bentar ya. Ini nggak bilang. Tunggu. Oke. Sekarang kelihatan? Ya udah, di anatomi. Oke. Tunggu ya, kita balik lagi sini karena tadi kan ke ini ya, ke halang tadi. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi tadi switch case versus if else ya. Switch case itu percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, switch case ini digunakan untuk keadaan yang tidak pasti, yang relatif. Bisa berupa opini, pendapat, ataupun yang berupa satu jawaban aja. Misalnya kayak menu, kita mau bikin option atau menu, itu kita menggunakan switch case. Terus ada if else. If else yang kemarin udah dijelasin itu untuk membandingkan nilai yang pasti atau exact. Contohnya seperti menentukan indeks nilai ya kan, itu udah ada batasnya tuh dari sekian sampai sekian. Nah, itu pakai if else gitu. Ini anatomi switch case. Saya ulangi, terdiri dari dua bagian. Yang penting itu ada dua bagian, tapi kalau secara keseluruhan, secara umum ada tiga bagian. Gitu. Yang penting adalah perintah switch-nya sendiri. Nih, yang di pointer saya, switch-nya sendiri, itu diisi dengan variabel yang akan kita cek ininya, isinya, nilainya. Gitu. Kemudian ada case. Case ini adalah kasus, ya kan? Case kasus. Kasus yang akan kita periksa. Jadi misalnya di variabel ini kita isi A, maka switch case akan menjalankan si A. Kalau kita variabelnya isi B, akan menjalankan yang kasus B. Kalau kita isi yang C, dia akan menjalankan yang C.
Seperti itu. Kemudian di setiap case biasanya dikasih break. Break ini gunanya untuk menyatakan satu kasus gitu. Jadi kalau kita ingin membedakan kasus 1, 2, 3 ini ABC, kita harus kasih break karena kita mau menjalankan satu kasus saja gitu. Kemudian ada yang ketiga nih, ini jarang dipakai, ini optional, bebas kalian mau pakai apa enggak. Namanya default. Default ini sama seperti if else kalau kalian sama seperti else, maaf. Sama seperti else. Jadi kalau kalian memasukkan option selain di atas, default akan dijalankan. Seperti itu. Oke, next. Ini perbandingan switch case versus if else yang tadi saya sebutkan. Di kiri ada switch. Nah, switch di sini ada option, ada pertanyaan, Anda kuliah di mana? Option A, Bandung. Option B, Jakarta. Option C, tempat lainnya. Kalau kita input ke dalam switch ininya nih, pilihan kita masukin ke dalam switch, maka akan dijalankan sesuai option yang kita pilih. Misalnya kita pilih A. Kita input A, maka akan dijalankan Anda kuliah di Bandung gitu. Kalau di input yang B, Anda kuliah di Jakarta, dan di sini di default atau C ya kan, Anda kuliah di tempat lain, seperti itu. Next ada if else di sini. Nah, kalau di sini di switch case itu kita meminta satu inputan aja yang udah pasti ya kan, karena ini secara opini ya kan. Kalau di sini, kalau di if else itu ada batasnya. Jadi if else itu dia lebih detail. Dia cek dulu, misalnya kita input di sini 50. Dia akan cek 50 itu benar gak di posisi 1 di if pertama. Kalau bukan, dia lanjut keluar dari kurung perawal, eksekusi kondisi kedua. Apakah 50 masuk sini? Enggak kan? Nah, dia eksekusi yang ketiga. 50 masuk sini, ya kan? Nah, kalau iya, baru dieksekusi badannya. Seperti itu. Kapan kita perlu pakai if else atau switch case? Nah, ini ada waktunya kapan kita pakai if else dan kapan kita pakai switch case. Yang switch case dulu. Switch case biasanya digunakan pada saat yang pertama kita ingin membuat satu jawaban, membuat program yang meminta inputan satu jawaban. Contoh, menu, ya kan. Pada menu biasanya kan atau pilihan ganda kan kalian nggak mungkin kan masa milih bisa 2 sampai 3 jawaban ya kan dalam pilihan ganda. Biasanya kan satu jawaban saja. Seandainya disediakan ada 2 jawaban, pasti ada pilihan jawaban A dan B benar. Seperti itu. Itu tepat pakai switch case. Yang kedua, bersifat relatif. Misal, kalian pernah isi form mungkin di Google Form, ada pria dan ada wanita. Kalian diminta untuk mengisi gender ya kan. Nah, gender itu kan dia akan memilih salah satu dong, ya kan? Entah pria atau wanita, kan nggak mungkin dia ngambil pria dan wanita. Nah,
itu masuknya opini kan, apa pendapat saya adalah apa ya kan. Jadi itu bukan true false. Switch case di situ. Inputan yang tidak membutuhkan operator logika. Contohnya kayak tadi. Saya kuliah di mana? Saya kuliah di Telkom di Bandung. Itu kan nggak ada yang bilang true or false ya kan? Karena ya itu pendapat saya kuliah di Bandung gitu kan. Orang lain ada yang kuliah di Jakarta, orang lain ada yang kuliah di mana gitu. If else ini memiliki batasan tertentu ya kan. Contohnya kayak tadi, kita ingin menentukan indeks nilai, itu kan ditentukan range dari sekian sampai sekian. Nah, if else berperan di situ. Selain indeks nilai, contohnya mungkin di TP kalian pernah bikin yang tentang pajak. Nah, untuk ngitung telur dira ya, untuk ngitung diskon telur dira. Di situ kita menggunakan if else karena di situ inputannya dia meminta range. Kalau Dira membeli telur seberapa banyak dia baru diberikan diskon gitu kan. So if else berperan di situ. Kemudian ada sifatnya ya kan, inputan dari user yang bersifat exact atau pasti. Contohnya adalah misalnya kayak apakah Anda mahasiswa. Nah, di situ apakah Anda mahasiswa itu kalau di dalam form itu dia akan mengambil nilai berupa true or false seperti itu. Kalau kita dalam inputan juga akan bernilai true or false seperti tadi indeks nilai. Kalau di kondisi 1 itu udah false, dia jalankan kondisi 2. Kalau kondisi 2 itu false, dia jalankan kondisi 3. Tapi kalau kondisi 3 itu true, baru dijalankan. Itu. Ini ada workflow-nya. Workflow antara kerja switch sama if else. Switch case sama if else. Yang kiri dulu. Yang kiri ini adalah switch. Jadi cara kerjanya gini. User input ke dalam switch. Ini single expression tuh inputan kita ya. Misal, user mencet B. B itu benar gak sih di pilihan pertama? Ternyata bukan. Kalau bukan, langsung skip ke yang kedua. Cek lagi. Benar gak di yang kedua? Oh iya benar. Nah, kalau benar yang di kedua, baru langsung jalankan. Yang di bawah udah nggak perlu dilakukan lagi. Seperti itu. Beda sama if else. Kalau if else, dia kita masukin conditional nih. Kita masukin conditional. Gue masukin A nih. Gue masukin A. Benar gak sih yang di input itu A, misalnya ini si if else mintanya C ya. Benar gak sih A? Dia tetap harus ngecek dulu tuh. Cek dulu apakah true, ternyata salah. Dia cek ke false. Apakah true? Ternyata jawabannya false. Nah, kalau false, eksekusi. Baru stop. Kayak gitu. Jadi kalau di if else, dia akan tetap jalan, dia ngecek dulu apakah ini benar, apa salah, kayak gitu. Next. Sini kita mulai coding soalnya. Oke, di sini aku punya soal. Jadi
Dira sedang merancang sebuah aplikasi bangun datar. Program akan meminta sebuah string nama bangun, kemudian meminta masukan yang dibutuhkan untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Program hanya akan menangani 4 macam bangun datar. Persegi dengan masukan sisi, persegi panjang dengan masukan panjang dan lebar, segitiga, segitinya siku-siku, berupa masukannya berupa alas dan tinggi, serta lingkaran dengan ketentuan pi-nya, konstanta pi-nya 3,14, dan masukan diameter. Nah, kita diminta untuk membuat programnya dengan format masukan berupa 2 baris berisi nama pertama bangun datar, kedua bilangan bulat sesuai dengan yang diminta di sini. Kemudian, nah ini contoh masukannya. Outputnya berupa luas dan keliling. Oke, yang kiri luas, yang kanan keliling. Nah, caranya begini. Langsung kita coding. Langsung kita buka codingan kita. Ini namanya bangun datar. Maaf, nanya dulu. Sampai sini kelihatan nggak ininya? IntelliJ-nya? Kelihatan. Kelihatan? Bang, kelihatan. Udah kelihatan belum? Ada yang kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke, Kelihatan, siap. Bang. Oke, siap. Nah, kita mulai dari sini. Dira sedang merancang, oke. Yang pertama kita bikin, ntar dulu. Kalian diajarinnya pakai scanner ya? Bukan pakai buffer reader ya? Pakai scanner, Bang. Oke. Iya, Bang. Nah, kita input scanner. Scanner. Nah, seperti biasa kita bikin dulu scannernya ya, kita inisialisasi. Kemudian kita bikin inputan untuk bangun datarnya. Karena ini string dan kita mintanya ada spasi, jadi kita pakai yang next line. Kemudian kita switch, kita masukin ke switch bangun datar. Nah, sampai sini. Terus lihat lagi ke soal. Soal minta persegi panjang, segitiga siku-siku, dan lingkaran. Jadi di sini case-nya kita isi dengan 4 kasus tadi. Kasusnya nama bangun datarnya. Persegi. Untuk kemudian kita tambahin lagi tulisan persegi huruf kecil. Ini fungsinya biar kalau kita masukin huruf dengan persegi yang P-nya besar atau P-nya kecil, itu bisa diproses gitu. Oke, sini persegi panjang. Nggak usah pakai spasi ya, karena biar gampang. Itu terserah kalian mau pakai enggak. Nah, segitiga. Segitiga. Segitiga lingkaran.
Oke, di sini udah kebentuk itunya, case-nya. Sekarang kita mulai dari yang persegi. Di persegi dia meminta inputan berupa sisi. Inputan berupa sisi. Di sini berarti kita isi dengan integer aja ya, karena di sini dia bilangan bulat. int sisi sama dengan scanner next int. Kita selesaikan satu dulu. Kemudian untuk menghitung luasnya, kita gunakan rumus luas persegi. Itu rumusnya sisi kali sisi. Kemudian untuk kelilingnya kita pakai keliling persegi. Rumus keliling persegi itu 4 kali sisi. Ini. Luas spasi keliling. Oke, bentar sampai sini dulu. Ada yang tahu nggak ini kenapa aku pakai print bukan pakai print line? Yang bisa jawab, sok. Halo. Ya. Tahu nggak kenapa pakai print bukan print line? Jawab aja, nggak apa-apa, santuy ya lah. Nggak, kalau salah juga kalem. Oke, dijelasin lagi ya. Jadi, kamu mau jawab nggak? Nggak ya? Oke. Jadi gini, kalau aku pakai print line, nih, misal di sini aku bikin ini baru ya. Nggak usah deh. Misalnya aku pakai print line, itu artinya dia print, dia ngecetak outputnya, kemudian dia line ke bawah, gitu. Nah, kalau kita pakai print, itu dia nyambung ke samping, gitu. Nah, kita mau bikin ini pakai sama apa? Pakai spasi dan keliling persegi. Nah, biar dia nggak langsung enter ke bawah, itu kita bisa pakai print kayak gitu. Oke, next kita ke persegi panjang. Persegi panjang minta masukkan panjang dan lebar. Panjang next in, kemudian lebar scanner next in. Terus soal minta untuk bikin luasnya. Kita bikin luas persegi panjang persegi panjang. Luas persegi panjangnya itu rumusnya panjang kali lebar. Untuk kelilingnya itu 2 kali panjang kali lebar rumusnya. Sama kalau udah kita shoot juga sebelumnya, sini kita bisa copy di sini, langsung paste aja untuk mengurangi ini kan tenaga keliling di panjang. Next, segitiga.
Nah, di sini dia minta segitiga siku-siku. Kebetulan udah dikasih tingginya. Nanti ada suatu saat kita bakal nyari tingginya dari sisinya. Pak Indra lagi baik nih. Alas sama dengan scanner next in. INT tinggi. Sama dengan scanner next INT. INT luas tinggi 3. Sama dengan alas. Oh ya, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi kan. Jadi sama kayak alas kali tinggi bagi 2 gitu. Jadi kalau di codingan kita bisa tulis kayak gini. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini ini harus kita kasih kurung. Kenapa? Karena ini integer, ya kan? Integer. Pembagian itu cenderung menghasilkan double. Jadi kalau nggak mau ngerusak, nggak mau destruktif, itu biasain gunain kurung sebelum pembagian. Kayak gitu. Terus pembagian itu lebih kuat. Nanti bisa jadi tinggi dibagi duluan sama 2. Itu kita nggak mau. Jadi kita maunya dikali dulu gitu. Nah, lanjut ke keliling segitiga. Nah, di sini keliling segitiganya itu kita harus ambil dulu sisi miringnya. Jadi buat kalian yang SMA pasti pernah dengar yang namanya segitiga Pitagoras, ya kan? Segitiga Pitagoras. Nah, segitiga Pitagoras itu dia minta kita untuk bikin ininya, sisi miringnya. Oke, di sini aku contohin ya di Paint. Misal, aku kan punya segitiga siku-siku nih. Ini siku-siku di sini. Di sini hanya diketahui alas sama tinggi. Kita nggak tahu sisi miringnya. Di sini kita harus pakai rumus untuk ngitung sisi miringnya. Caranya C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A. Pasti kalian pernah dengar ini. Ya, gue juga lupa sebenarnya sih kalau ditanyain. Nah, jadi sini bisa kita komen dulu caranya pakai ctrl slash kayak gini. Kita langsung ke komen. Kita bikin dulu sisi miringnya. Kita tulis sisi miring sama dengan matpau atau kita langsung pakai akar aja. Kita langsung pakai akar karena di sini sama dengan C sama dengan akar B tambah A. Jadi di sini langsung aja kita pakai akar matpau alas, 2. Matpau tinggi, 2. Nah, di sini masih merah karena alas kita itu bentuknya INT. Sedangkan sisi miring juga INT. Kita perlu double untuk untuk menggunakan fungsi matpau ini. Jadi di depannya harus kita kasih ini dulu, casting istilahnya. Di maaf bukan di situ. Ntar lupa bagian. Oh ya, ini enggak usah. Set. Nah, begini.
INT. Bentar ya, kita cast to in. Ini lagi. Ini kenapa? Expected 2. Oh ya, maaf. Ini kita masukin ke dalam itu apa namanya, ke dalam kurung. Maaf, tadi aku lupa. Nah, harusnya kayak gini. Jadi aku jelasin dulu sedikit fungsi ini. Ini sebenarnya advance. Kalau kalian bisa, kalian keren. Kalau kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa. Emang belum nyampe sini harusnya. Cuma di soal minta gitu. Nah, jadi aku jelasin dulu. Mat square root, ini bacanya square root, akar persegi. Jadi sisi miring sama dengan akar dari mat pau. Pau itu artinya pangkat. Akar dari alas pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Gitu. Alasnya itu yang tadi udah aku tunjukin, alasnya itu A. Ini A plus B kuadrat. Nah, alasnya itu A. Pangkat 2. Tinggi pangkat 2. Kita untuk ngilangin pangkatnya kita kasih akar gitu. Nah, di sini di clearing baru bisa kita tambahin. BTW ini kalau belum paham nggak apa-apa ya, soalnya rada-rada ini. Luas tambah maaf. Luas segitiga sama dengan spasi keliling segitiga. Kayak gini. Next, lingkaran. Nah, untuk lingkaran kita diminta untuk bikin pi. Oke. Untuk bikin pi ada 3 cara. Pertama, kita bisa bikin di atas seperti ini. Final double pi 3,14. Atau final float 3,14 F. F ini nunjukin kalau dia bentuknya float. Ketiga, kita bisa pakai namanya mat pi. Kayak gini. Tapi di sini kita cast to float. Nah, ini. Nah, untuk sementara kita pakai double aja. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nanti aku tunjukin bedanya pakai float sama bedanya pakai double. Oke, karena di atas udah kita jelasin, sekarang tinggal diameternya. Kita minta inputan diameter itu diameternya bisa berupa double atau INT. Di sini kita gunakan double aja ya. Double aja. INT aja, maaf. INT. Kemudian kita bikin luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, di sini hati-hati. Ini aku juga salah. Harusnya ini double. Karena luas lingkaran itu dia menghasilkan koma. Nah, kita bikin luas lingkaran itu pi kali R kuadrat. Ada 2 rumus sih. Kalian bisa pakai pi R kuadrat atau kalian bisa pakai pi D kuadrat bagi 4. Di sini karena dia mintanya diameter, jadi kita harus pakai rumus yang ada diameternya. Kalian bisa gunakan pangkat 2 mat pau tadi
atau kalian manual. Ini kalau cara manual ya. Kita blok dulu, lalu kita bagi 4. Ini rumusnya ya. Rumusnya memang gitu, bagi 4. Sekarang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya Pi kali D. Pi-nya itu udah kita tulis di atas, sama kan kayak tadi. Tinggal kita tulis diameternya kayak gini. Next, kita sort. Luas lingkaran. Keliling lingkaran. Sekarang kita run. Ctrl Shift F10. Tunggu sampai jalan. Nah, pertama soal meminta inputan berupa masukan bangun datarnya. Nah, bangun datar yang kita mau ini pertama kita tes dulu di persegi deh. Persegi. Terus kita diminta untuk masukin inputan sisi. Oke, kita masukin sisi. Kita ikutin yang diminta aja soal. 3. 9,12. Udah bener ya. Next, kita coba masukkan 2. Kita kontrol F5. Segi panjang. Persegi panjang dia minta inputan 2 parameter, yaitu panjang dan lebar. Oke. Kita masukin sesuai dengan soal 2 dan 3. 6 dan 12. Oh, ini ada salah nih di sini. Kenapa nih? P kali. Oh iya, ini harusnya tambah. Wow. Nah, kita coba run lagi. Persegi panjang 2 dan 3. Nah, udah kan, benar kan? 6 dan 10. Sama, udah sama. Sekarang tinggal segitiga. Oke, ini kita zoom. Segitiga. Masukannya 3 dan 4. Sama ya, 6 dan 12. Terakhir lingkaran. Masukannya pasti koma nih. Keluarannya. Lingkaran. Lingkaran dia minta masukannya diameter 14. Nah, kita samain 153,86. Oke, benar. Nah, benar. Oke, ini lingkaran kalau pi-nya 3,14-nya kita double. Nah, double itu cenderung mengambil 2 sampai 3 angka di belakang koma. Tergantung kita nginputnya berapa nih di sini. Kalau ini kan kita 2 nih, 2 angka di belakang koma. Nanti si double akan istilahnya mengusahakan untuk mengambil 2 angka di belakang koma juga. Nah, beda sama float. Kalau float itu nanti hasilnya seperti ini nih. Lingkaran 14. Nah, komanya akan dihabisin sampai selesai, sampai habis. Itu penggunaan float. Makanya tadi karena outputnya di sini cuma 2 di belakang koma, jadi saya sarankan menggunakan double. Kemudian untuk makpau.
matpau tadi ini bisa kita ubah, terserah kalian. Kalau kalian masih pusing menggunakan matpau, kalian bisa gunakan alas kali alas, tinggi kali tinggi. Seperti ini. Ini kita nggak perlu dikurungin lagi, karena kali sama tambah, pasti yang duluan dilakukan adalah kali, baru tambah. Oke. Kita ini kali sama tambah. Oke. Kita coba masukin tadi inputannya itu 3 dan 4. Nah, hasilnya tetap sama kan? Itu kalau kita pakai matpau, cuma bedanya tuh kalau pakai matpau memori kita lebih ringan di prosesnya. Kalau kalian sama Pak Indra pasti sering dengar tuh kata-kata itu. Program harus efisien, memori harus paling kecil. Nah, itu aja. Sekian untuk presentasi kali ini. Ada saran atau pertanyaan? Silakan. Itu codingnya pakai aplikasi apa ya, Bang? Oh, aku pakai IntelliJ. Cuma aku pakai tema. Kalian kalau mau ngubah-ngubah IntelliJ nih, kalau bosen ya kan, ngoding mulu, itu kalian bisa ke setting, terus di sini ada plugin, cari material theme. Mana material theme? Nah ini material theme, install aja. Ntar berubah nih, jadi unik nih warnanya nih. Ntar ada pink-pink juga tuh kalau buat yang cewek. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Sok tanya-tanya. Tanya aja lah, nggak apa-apa. Misalnya kayak Soal, yang simple-simple, juga nggak apa-apa. Kayak kok ini kakak nggak di atas sih ngeiniinnya variabelnya, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Dijawab. Sok, tanya sok. Tanya aja deh, nggak apa-apa. Soalnya tuh biasanya tuh kalau switch atau if else tuh biasanya pasti keluar di assessment tuh biasa. Pasti. Indra ada yang tanya, Indra di chat. Oke. Kak, kenapa final double? Enggak double aja. Oke. Ini pertanyaan bagus nih, keren. Pinter-pinter. Siapa namanya? Nurul. Jarang nih ada yang nanya kayak gini. Nah, jadi kenapa pakai final? Karena ini guys, kalau kita mau mau ngedeklarasiin variabel biasa, itu kita boleh pakai double. Tapi kalau kita mau deklarasiin konstanta nih, sekarang aku tanyain dulu deh, pi itu kan 3,14 seterusnya kan, sampai kiamat kan, nggak mungkin nih berubah nih jadi tiba-tiba 6 atau 8. Nah, kalau kalian mau deklarasiin konstanta, nah kalian boleh pakai final gitu. Kalian harus pakai final gitu. Itu Nurul. Intinya tuh kalau final tuh buat sesuatu nilai tuh ya nggak berubah sih. Kalau variabel itu biasanya tuh bisa diubah. Ketika kamu nambahin final nih di variabel, misalkan variabel nanti nilai diubah, pasti akan terjadi error biasanya. Karena final
itu biasanya tuh buat sesuatu yang paten. Udah permanen kayak gitu aja. Gitu sih. So, ada yang mau nanya lagi? Mungkin kakak-kakaknya juga kalau mau nanya silahkan. Mungkin udah lupa emailnya. Tanya. Sok tanya. Bang. Ya. Itu kok case-nya ada 2, Bang? Oh ini, case-nya kenapa ada 2? Oke. Jadi gini, nanti kalian akan belajar yang namanya equals ignore case. Tapi itu nanti, ya itu ntar dulu lah, itu bahasa jorok tuh. Ntar kalian bakal belajar namanya, misalnya kayak gini. If, ini contoh aja ya, nggak usah diikutin. If equals ignore case, apa ya, yang belum ada di sini itu belah ketupat. So, bentar. Nah, misal di sini kita kan kalau di sini nih persegi P-nya besar, apa inisialnya kapital lah gitu, capitalize. Kalau di sini sama capitalize, upper camel case istilahnya. Karena Java itu case sensitif, dia bakal ngelihat kalau kita masukin perseginya tadi, ini misalnya ini yang persegi kecil aku hapus ya, terus aku jalanin. Aku masukin persegi kecil, bukan persegi besar. Ada namanya exception, error. Tuh, dia nggak bakal jalanin kan. Karena nggak masuk ke ininya, nggak masuk ke proses pekerjaannya. Itu karena, tapi kalau kita di sini nulisnya persegi pakai P kecil, kayak gini, baru dia bakal jalanin nih kayak gini nih. Nah kan dia baru langsung minta kan sisinya berapa, 2, baru jalanin gitu ya. Intinya gini lah, pokoknya ini persegi kenapa harus besar sama kecil itu pokoknya biar kalau kalian males ya kan, ini jujur nih, gue juga males kalau harus nulis huruf besar huruf kecil gitu kan ya. Kalau males silahkan pakai ini contoh aja nih yang atas nih itu Fikri. Oh iya, kalau kalian mau nanyain di luar materi ini juga boleh sih. Kalau kalian mau nanya di luar materi ini, sok aja tanya-tanya. Sok tanya. Waktunya juga masih lama, masih 30 menit. Andre, ada yang tanya tuh. Kalau assessment, ada petunjuk mana yang harus pakai if, mana pakai switch mana, atau kita bebas mana? Nggak bisa kalau case ada if else. Oh bisa, tunggu. Aku mulai dari Ilham Nur Ilmi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sini. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan if else dan switch case? Kalian gini, pertama lihat dulu soalnya. Oke, aku punya soal nih, misalnya ini TP kalian nih. TP, aduh ini soal unik banget sumpah. Nah, misalnya kayak tadi. Ini dia bilang persegi panjang, segitiga, lingkaran. Kan kalau kalian masukin persegi, benar. Kalau kalian masukin persegi panjang, benar. Segitiga, benar. Lingkaran juga benar. Nggak ada yang salah kan? Gitu.
Kalau menurut kalian, wah ini nggak ada true false nih, ini nggak ada batasan nih, oke, kalian boleh pakai switch case. Atau gini contohnya, di sini berisi bilangan bulat. Ini menghitung hari ya, menghitung hari. Kita bilang di sininya bilangan bulat n, tuh bilangan bulat n, tapi nggak dikasih tahu n-nya itu sampai berapa, gitu kan? Kalian bebas mau sampai 1000 juga boleh. Nah itu kalian boleh pakai switch case karena nggak ada batasan. Apa ya istilahnya ya whatever you want lah gitu kan. Lu mau seasik apapun, kalau di soalnya minta kayak gitu, itu pasti switch case. Tapi kalau di soal mintanya apa ya, kayak indeks nilai, nih mana di soal, maaf, nah ini aku presentasiin lagi ya. Nah contohnya misalnya kayak gini, indeks nilai ini kan dia minta batasan nih, misalnya di bawah 10 nih, anaknya di bawah 10 itu atau sama dengan 10 tidak lulus. Nah kalau di atas 10 ya 11 sampai di bawah 45 lah, sampai 44 itu indeksnya C, lulus tapi C. 46 ke atas sampai 80 B, 81 ke atas 100. Pokoknya kalau ada batasan pakai if else. Kalau kalian lihat, wah ini bebas nih kayaknya nih, nggak ada benar salah, pakai switch case aja. Kadang soalnya ngejebak sih emang. Aku juga gitu kok waktu kemarin kejebak satu soal. Tapi bisa lah kalian, keren-keren. Pertanyaan kedua dari Regina Vidya, bisa nggak ada apa nih, kalau di case ada if else? Oh bisa. Jadi misalnya kalian mau bikin kayak gini, aku contohin ya. Gimana ya, bentar ya, aku bikinin dulu kelasnya, contoh aja. Oke, contoh aja. STM, scanner, new scanner, in. Oke, kita ke INT. Nama Andre, nama scanner, next. Kok nama sih? Number. Next, INT. Oke, switch number. Case 1. Jadi kalau kita masukin number 1, kita masuk ke ininya, perintah ini. If number sama-sama dengan 1, bisa kayak gini. Cuma ntar aku jelasin ya kenapa dia kok aneh, kok ada kuning-kuning gitu. Ini 1. Baik. Nah. Ini kenapa? Replace with case 2. If number bukan sama dengan 1. Number 2 so ini 2. Nah, kayak gini. Oke, ini misal sorry, aku salah ngeran. Nah, ini misalnya kita run kayak tadi pertanyaannya siapa tadi? Regina ya. Pertanyaannya Regina. Nah, bisa nggak Kak dalam switch ada if? Oh, bisa. Nih, misalnya kayak gini. Kita input 1. Set, ini 1. Bisa kan? Dia tetap ngejalanin if-nya. Permasalahannya kita udah pakai switch,
Tapi kenapa di dalamnya kita pakai if lagi? Bisa, cuma if ini jadi nggak kepake gitu, Regina. Dasarnya sih kayak gitu. Dah itu aja. Pokoknya intinya mah kalau udah pakai satu, udah pakai satu aja. Kecuali di dalamnya kamu ada inputan lain. Kayak gini. INT inputan lain. Main. Nah, inputan lain sama dengan bukan sama dengan 2. Nah, so inputan lain. Nah, kayak gini baru dia minta inputan lain tuh, habis aku masukin 2, dia minta inputan lain. Nah, inputan lainnya 5. Itu Regina. Jadi boleh asal ada inputan lain. Itu aja. Next, ada pertanyaannya? Pertanyaan lagi? Mungkin di luar materi lah. Kayak aku kan dari Sheva nih. Gak ada yang mau nanya gitu. Kalian di Sheva itu ngapain sih, Kak? Gitu. Atau apaan sih Sheva tuh? Tanya Bang, Sheva tuh ngapain aja Bang? Sebenarnya tuh apa sih Sheva Bang? Nah, ini yang tadi nanya core-nya ya. Nah, jadi gini guys. Chevalier itu adalah lab riset di Fakultas Ilmu Terapan. Mungkin yang kemarin ikut responsinya bareng Kak Yolando pasti dengar tuh. Jadi Cheva itu lab riset, isinya untuk ngembangin kalian-kalian yang minat lah di 4 divisi. Ini 4 divisinya nih handpick gitu, sesuai yang bakal digunain di luaran lah gitu, udah handpick gitulah, udah selected. Jadi ada 4 divisi di sini. Yang pertama itu divisi Android. Aku dari divisi Android. Buat kalian yang suka algoritma IMA seperti itu, atau kalian yang mau nyoba mungkin ngoding Android gitu, ngoding aplikasi Android sendiri atau bikin game Android, itu bisa gabung ke Sheva Android Dev. Terus ada juga namanya web dev. Untuk kalian yang suka atau ada keinginan gitu lah, pengen bikin web sendiri gitu, atau pengen bantu orang tua jualan, bikin online shop sendiri, itu bisa gabung di web dev. Di situ kita jelasin dasar sampai advance lah gitu, sampai advance. Kemudian ada divisi namanya games. Nah, games ini kita belajar build game sendiri dengan Unity Engine. Ini nanti sebenarnya ada kuliahnya sih gitu, nanti di semester sekian ada kuliahnya, aku lupa. Nah, di game ini kalian belajar untuk bikin game desktop atau multiplatform gitu. Kemudian yang keempat ada UI UX design. UI UX design ini kalian belajar ya desain aplikasi gitu, UI UX research atau ya something like that, UI UX work lah. Kalau punya kelebihan desain, masuknya kemana? Aku saranin sih kamu masuk ke UI UX berarti. Di situ dijelasin sedikit, dijelasin inilah secara detail lah gitu, dari nol from scratch, dari kamu benar-benar nggak tahu desain itu cuma desain doang, tapi nggak tahu prinsipnya apa, how to desain dengan baik ya kan, gimana cara ngejalanin workflow-nya itu kayak gitu. Daftarnya
Nah, daftarnya gimana, Dan? Aku mau jelasin saya. sedikit ya. Ya, silakan, Ini Dan. tentang Chevalier. Maaf nih, aku nggak nampilin muka ya. Sinyalnya jelek, cuy. Mungkin kalau kalian nanti minat ke daftar Chevalier, mungkin ditunggu aja. Atau bisa juga cari nih Instagramnya Chevalier tuh ada. Tulisannya gimana ya, Andre? Lupa. Pastinya nanti buat khususnya nih, angkatan buat RPLA tuh biasanya tuh pasti dibagi ini buat brosur-brosur atau info penting tentang Chevalier. Terutama ya kayak pendaftaran, terus nanti kegiatannya apa aja tuh biasanya kita bagi ini buat informasi-informasi tentang Chevalier. Terus aku juga mau ngasih tahu nih, sebenarnya tuh kenapa sih kalian ikut Chevalier? Mungkin benefitnya tuh buat kita seorang pelajar tuh ada dua sih yang paling utama. Yang pertama, semua divisi yang ada di Chevalier itu nantinya pasti bakal digunain di tingkat-tingkat atas. Contoh, nanti kalian ada matkul mobile programming, itu pasti ada tuh. Itu nanti berkaitan sama Android. Nah, di Chevalier nih ada nih Bang Andre nih, yang nantinya ngajar kalian tentang Android. Terus pasti nantinya juga bakal ada mata kuliah buat pemrograman web. Itu juga ada nih di Chevalier buat nampung web. Buat game sama desain juga pastinya ada. Mungkin kalau desain, kalau dulu sih semester 1 udah belajar nih tentang desain, tapi cuma dasar. Ya itu mungkin keuntungan yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kalian harus daftar Chevalier? Kan kalian kuliah kan, nggak mungkin kalian nanti lulus nggak punya skill kan. Aku sih cuma mau nekenin, yang namanya kita di RPLA, khususnya dunia informatika, atau di diploma lah, yang mengharuskan tuh kita punya skill, kalian tuh harus benar-benar nyari pengalaman gitu, atau sesuatu yang mungkin membantu kalian buat belajar hal produktif. Karena nantinya, buat kita lulusan D3 tentunya, kalian tuh membutuhkan sebuah skill sama portofolio. Karena ya, buat industri ke depan tuh pastinya kita tuh nggak ngandelin IPK sih, malah lebih skill. Kayak gitu sih. Itu pengalamanku sih, karena ya lulusan Cipa juga bagus-bagus cuy. Ada yang mungkin namanya Bang Raffi tuh, sekarang dia jadi UX design di Tokopedia. Itu kan keren banget tuh. Kalian bisa masuk ke perusahaan besar gitu kan, Tokopedia. Mungkin buat motivasi ya, duitnya lah, cuannya, bayarannya pasti gede kan. Biasanya tuh anak muda pasti mikirnya uang, uang, uang. Tapi emang kalau kalian punya skill, pasti ya motivasi kayak gitu bakal kalian dapetin kok. Gitu sih. Mungkin buat infonya ditunggu aja cuy. Makanya anak-anak RPLA tuh harus daftar. Oke, itu sih dari aku. Tundra ada pertanyaan, Andre? Kalau mau ikut game development, apa yang dipelajarin? Aduh, di sini ada anak Bang Rahmat tuh, Bang Rahmat ada tuh. Ya, Rahmatnya. hadir. Nah, tuh. Sok, Rahmat. Jelasin. Oke, kenal dulu, nama aku ini Rahmat Al-Rafiq Kada. Nah, di Seva, ini aku sebagai mentor dari divisi game development. Nah, di game development tuh apa aja sih yang dipelajarin? Ya, kalau untuk saat ini, ya kita bakal belajar tentang Unity. Ya, bagaimana gunain Unity, interface-nya, dan semacamnya, dan bagaimana cara kita ngembangin game dengan menggunakan Unity Engine. Kita juga bakal belajar game design. Nah, game design itu sendiri, ya intinya itu sebuah desain untuk desain game gitulah intinya. Kalau kalian buat game tanpa game design, itu game kalian nggak bakal jadi, susah jadinya gitu. Nah, selain itu juga, kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa belajar pribadi sama aku bakal ngajarin kalian 3D modeling. Ya, 3D modeling lah. Nah, kan di game itu kayak Assassin's Creed ya, seri Assassin's Creed itu kan banyak tuh objek yang 3D. Kan nggak mungkin kita buatnya di aplikasi yang non-modeling, apa kayak di aplikasi, apa ya, kita nggak mungkin dibuat di IDE. Kita pasti buat di aplikasi yang khusus untuk modeling 3D, kayak Blender, AutoCAD,
atau ZBrush, masih banyak lagi. Nah, kalian juga paling ya kita bakal belajar nih game development sendiri itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, paling itu aja sih kalau yang bakal dipelajarin nih. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Belajar shading juga. Nah, di Unity Engine itu ada namanya shader gitu ya. Kalau nggak salah itu shader pipeline itulah. Nah, di situ kalian juga bakal belajar tuh shadering itu gimana, cara buatnya gimana, terus cara gunainnya gimana, setting-settingnya gimana. Nah, pokoknya banyak lah di Unity Engine tuh lengkap pokoknya kalau kalian mau ngedevelop game. 2D bisa, 3D juga bisa. Nah, mungkin itu aja sih kalau game development. Nah, tuh ada yang nanya tuh, kalau web dev gimana tuh? Itu ada tuh mentornya. Kalau hadir sih bisa ngejelasin. Bang Alip. Bang Aldan ada nggak? Diwakilin tuh Andre tuh. Web development ngapain aja, Kak? Oke. Aku wakilin ya. Jadi Itu Alif ada tuh. Oh, Alif ada. Alif ada tuh. Alif Alif ada tuh. Rapat Oh, sebelah. iya, Alif. Rapatnya rapat. Enggak kok. Enggak, takutnya dia lagi rapat. Jangan. Sok diwakilin aja biar nggak kelamaan. Oke. Apa tadi? Web dev ya? Oh, web dev. Oke. Web dev. Jadi ini yang nanya sebenarnya anak web dev. Nah, jadi gini, di web dev ya, di web dev itu kita belajar pemrograman web benar-benar dari basic sampai advance. Di sini contohnya misalnya produk dari web dev Seva itu ada Bang Fikri Fahrezi. Ini dia back end, ya dia paling jago lah back end gitu, back end web. Jadi di sini kita nanti ada dilatih dari nol, nanti kalian bakal dicabangin juga. Kalian mau pelajarin tentang front end atau kalian mau pelajarin tentang back end. Jadi kalian kan kebetulan nggak dapet ini ya di semester 1 ya, nggak dapet pemrograman dasar web ya. Nah, di situ sebenarnya kita dijelasin nanti itu di pemrograman dasar web, tapi kalian nggak dapet. Oke, aku jelasin dikit. Jadi di web itu ada istilahnya dua developer gitu istilahnya. Pertama front end. Front itu depan. Jadi apa yang kalian lihat di Google Meet ini itu front end yang ngerjain kayak giniannya. Tampilannya itu oleh front end desainnya. Kemudian ada namanya back end. Back itu belakang. Jadi apa yang nggak kelihatan di layar, yang nggak harus kelihatan di layar, itu kerjaannya back end. Contoh database, ya kan, basis data kalau kalian pernah dengar, atau network dan apa ya istilahnya ya, aku lupa. Oh, API. Nah, API nanti kalian belajar lah di semester 3 atau semester 4 kayak gitu. Jadi di situ kita dijelasin benar-benar mateng tuh dari nol, dari kalian nggak ngerti web sampai kalian bisa yang namanya HTML, CSS, JavaScript, PHP dan lain-lainnya lah, sampai pro lah, sampai bisa bikin kayak Tokopedia gitu. Mantap. Aku juga mau nambahin sedikit lagi, boleh, Andre? Oke, boleh. Buat Chevalier juga tahun ini tuh ada program baru. Jadi kan kalau kalian nantinya daftar di Chevalier, kita tuh bakal difokusin buat kompetisi tuh. Jadi banyak banget nih, maksudnya nanti bakal info-info lomba kayak gitu. Nantinya juga pasti kalian nanti bakal dibentuk tim gitu, belajar kolaborasi,
belajar tuh namanya gimana sih caranya kerja tim antara desainer, terus programmer, mungkin sama bisnis analis mungkin. Karena nantinya juga bakal ada nih tentang startup. Ya intinya buat startup sendiri itu pasti seperti yang kalian tahu ya, startup itu tentang perusahaan. Perusahaan nantinya kalian juga belajar nih gimana sih caranya kalian membangun sebuah produk itu benar-benar dari nol. Mungkin dari idenya tuh gimana sih cara mencari ide yang bagus, terus gimana cara mencari masalah biar nantinya tuh idenya tuh benar-benar bisa digunain sama masyarakat atau sama user kayak gitu. Nantinya tuh bakal ada di Servaliar. Mungkin tahun depan sih, kalau tahun sekarang enggak. Itu nantinya kalian bakal diajarin sama Bang Yusuf, namanya Bang Yusuf Baskara. Mungkin dari kalian ada yang tahu mungkin. Gitu sih. Intinya kita bakal fokus ke kompetisi juga kalau di Servaliar. Jadi kalian nggak cuma belajar doang, tapi benar-benar ilmu yang kalian dapat itu bisa diterapkan. Siapa tahu juara gitu, dapat apresiasi prodi gitu. Lumayan lah nambah TAK gitu kan. Atau nilai auto A tuh bisa tuh kalau juara tuh. Enaknya di prodi kita tuh kayak gitu tuh. Gitu sih. So, ada yang mau nanya lagi mungkin? Tuh, Dre, ada yang mau tanya lagi tuh, Dre. Oke. Nah. Tips lulus ujian algoritma. Wah, ini bentar. Oh, ini Rahmat. Kira pertanyaan juga. Oke, tips lulus ujian algoritma. Oke, tergantung kalian dosennya siapa dulu nih. Pokoknya gini deh, kalian terapin 3S. Stay santuy. Nah, iya itu, apalagi dosen yang ini. Yang maaf, Pak Indra. Nah, itu kalian terapin 3S. Stay santuy, stay kalem, stay sabar, ya kan? Jadi, ngoding itu kalian jangan jangan aneh tingkah lakunya gitu. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya ngoding itu kalian disuruh bikin analisis dulu kan. Terus awalnya kayak gimana tuh hipotesisnya ya kan. Nanti ini outputnya kayak gimana sih? Inputnya bakal kayak gimana ya kan? Ada tuh di analisis 4 step ya, 4 step. Nah, terus dikerjain. Nanti pas kalian ujian itu kalian jangan sampai rusuh ya kan. Aku dengar kalian tuh kan pakai GitHub ya, auto scoring, auto grading lah. Nah, kalian ini aja pokoknya kalau lagi assessment nih itu fokus aja. Kalau ini kan karena online ya, kalau karena online kalian pelajarin lagi tuh modul-modul yang lama ya kan, nggak bakal keciduk tuh yang online. Kalau offline ya keciduk sih, tergantung nanti gimana cara ngerjainnya. Pokoknya kalian usahain ini baca-baca lagi yang lama itu kayak gimana modul-modulnya itu. Dan satu lagi nih, aku minta tolong banget nih, satu lagi nih, jangan sampai kalian kopas dari teman gitu. Oke lah, misalnya kalian ngekopas dari teman, tapi perhatiin cara ngodingnya. Pak Indra itu tipenya dia ngafalin codingan kalian. Dia tuh tahu aku tuh yang mana, Kak Cahya tuh yang mana, Kak Ahdan tuh yang mana. Dia tahu tuh codingannya gitu. Jadi hati-hati sama Pak Indra gitu. Itu aja sih. Oh iya, sama ini. Kalau tadi perhatiin nggak sih kalau aku ngerjain soalnya itu misalnya aku input sama outputnya itu sama kayak di soal contoh masukan sama contoh keluarannya. Nah, Pak Indra nggak mau kalau kalian modifikasi. Jadi inputannya harus sama, outputnya harus sama.
itu nilai bagi sama dia, itu termasuk tuh. Sama perhatiin ya camel case-nya. Udah itu aja. Tambahan Indri. Ya tambahan tuh dari abangnya nih. Ini Asprak nih. Dia Asprak nih. Mau nambah nih. Kalau untuk IMA tuh asesmennya tuh tipsnya pertama tuh kalian tuh belajar dasar-dasarnya dulu. Kalian tuh per modul tuh kalian harus tahu gitu. If else, switch case, scanner tuh untuk apa? Harus benar-benar tahu itu tuh fungsinya untuk apa. Nanti kalau udah tahu, pelan-pelan baca soalnya. Kan ada soal tuh biasanya tuh. Kan panjang biasanya tuh Pak Indra ngasih soal tuh. Kayak soal si Andre tadi tuh. Soal cerita gitu kan, suruh buat ini. Buat bangun datar gitu. Itu tuh pelan-pelan dulu dibaca. Terus jangan panik dulu. Baca dulu pelan-pelan. Terus kalian tuh kan udah tahu semua nih dasar-dasarnya tadi. Kalau pakai if gini, kalau pakai case gini. Kalau scanner tuh gini. Nah, terus kalian tuh lihat gitu di soalnya tuh. Di soal ini diperlukan apa-apa aja. Wah, kalau kayak soal gini nih bisanya pakai switch case. Kita pakai switch case. Nah, kebanyakan masalah orang-orang waktu asesmen tuh mereka tuh baca soal tapi mereka tuh nggak tahu mau ngapain. Mereka tuh ini ngodingnya pakai apa sih? Ini ngoding pakai if apa pakai switch ya? Kalau ini integer apa double ya? Nah, jadi kalian tuh harus benar-benar tahu dasar-dasarnya dari semua modul itu. Biar nanti kalian bisa kembangin. Jadi nanti kalau kalian ada yang kelewat nih, misal kalian tuh koneksinya lagi lambat nih di modul variabel. Nah, jadi kalian tuh nggak ngerti apa fungsi double, float, atau yang lainnya. Nah, itu tuh jangan sampai ketinggalan. Soalnya dari semua modul tuh itu tuh berhubungan semua. Kayak tadi kan, yang tadi tuh bangun datar, itu kan pakai variabel juga. Kita harus pakai double apa integer nih. Kita harus pakai string atau apa nih. Gitu, menurut aku kalau tipsnya. Itu sih, gitu aja sih, Indri. Lanjut. Nah ya, benar tuh apa kata Bang Fikri. Dia dulu juga yang kalau dulu pas praktikum offline itu ada namanya Asprak. Nah dulu Bang Fikri ini Aspraknya aku gitu. Jadi dia tahu persis lah gitu gimana paling enggak. So ada pertanyaan lagi mungkin yang bahaya. Kak, kalau ngoding ditambah komentar dalam codingannya ntar ngaruh gak ke GitHub-nya? Kalau ke GitHub aku belum nyoba sih, harusnya kayaknya ngaruh gitu. Nggak tahu sih, aku belum pernah nyoba. Bang Fikri maaf, udah pernah nyoba belum Bang? Belum sih nyoba, tapi kalau lihat dari SS-nya yang angkatan kalian kemarin tuh, itu tuh nggak ngaruh seharusnya. Soalnya dia tuh berpengaruh sama hasilnya doang. Hasil keluaran itu kita, program kita. Gitu cara ngatasinnya. Oke. Jadi dia ngecek inputan sama outputnya aja berarti. Tapi sih kalau tahun lalu nih, komentar itu berpengaruh sama nilai akhir sih. Karena mungkin ada kata-kata kalau dalam codingan tuh clean code gitu. Jadi komentar itu benar-benar jadi apa ya? Jadi patokan bagi seorang programmer tuh biar tahu nih tujuannya baris ini tuh buat apa gitu. Mungkin misalkan kalian tuh mau input tentang alas gitu. Kalau nggak dikasih komentar ya mungkin bagi pembaca tuh bingung ini orang input apa sih gitu. Mungkin nanti berpengaruh sama penilaian sih kalau tahun lalu kayak gitu sih kayaknya pernah dibilang. Jadi komentar tuh biasanya ngaruh sama nilai akhir. Walaupun buat output sama input tuh nggak ngaruh, tapi biasanya clean code itu diperluin gitu. Biar sesuai sama kaidah pemrograman sih kalau komentar. Nah, kalau Pak itu udah bilang ya udah, berarti itu udah fix tuh, nggak boleh ditentang berarti. udah. Itu. Tergantung dosen itu perlu banget sih, karena ya yang ngasih ini dosen gitu, bukan komputernya kan. Terserah beliau lah
apa katanya, diturutin aja gitu. Intinya udah kalau sama Pak Indra boleh improvisasi tapi asal jangan memodifikasi gitu, bahaya guys, ntar keluar kelas. Ada yang pernah ngulang sama Pak Indra nggak bang? Ada tuh Di kelas ada. aku alhamdulillah nggak ada. Tiap tahun kayaknya ada sih. Ada pasti ada itu. Tadi Bang Fikri mau ngomong tuh kayaknya. Ayo bang. Enggak sih, kalau yang Pak Indra tuh gimana ya? Kalau Pak Indra tuh, kalau teman-teman aku sama Pak Indra, IMA-nya tuh kebanyakan kecil gitu. Nilainya entah kata apa, nggak tahu aku tuh. Entah kenapa. Kalau kami kemarin tuh, sama dosen lain, bukan Pak Indra. Nggak tahu, aku belum pernah, aku baru angkatan, apa tuh tahun ini, diajar sama Pak Indra, nggak tahu gimana Pak Indra ngasih nilainya. Pokoknya, kalau Pak Indra tuh, kalau asesmen, pokoknya harus benar gitu, sesuai apa yang dia mau. Nggak boleh kita tuh nambah-nambahin, ngurang-ngurangin. Pokoknya kalau dia bilang A, kita harus A. Kita nggak boleh yang lain kalau Pak Indra. Terus, kalau Pak Indra juga tuh, apa ya, jangan macam-macam aja kalau sama Pak Indra. Harus nurut. Gitu. Kalau Bu Riza enak sih. Aman-aman aja kalau Bu Riza. Nggak ada kayak bahaya banget gitu nggak. Aku dulu sama Bu Riza kok ISD-nya auto A cuy, asal ikutin apa kata dia lah gitu, jangan macem-macem sama Bu Riza mah. Oh ya tuh tadi yang nanyain web tuh ada abangnya tuh, Bang Asmi, boleh dijelasin sedikit bang tentang web dev di Seva kayak gimana? Oh iya tuh, itu pro tuh, banyak duitnya tuh Bang Asmi tuh, banyak proyek. Bohong apa? Web dev di Seva itu kayak gimana sih gambarannya bang? Gambaran umum apa? Gambaran umum sama isinya tuh kayak gimana sih gitu, ngapain aja kita di web dev? Benefitnya juga bang, apa bang? Sebenarnya kalau ini untuk disewa aja atau untuk universal? Ya untuk sharing juga boleh, bebas. Oh iya, kalian nggak ada web ya sekarang? Apa ya? Belum. Oh iya, belum. Kalau di Seva yang apa ya? Yang biasanya kita pelajari itu, soalnya kan kalau waktu angkatannya Andre itu, terus waktu angkatan aku sama angkatan di atas tuh kita belajar dulu nih dasar-dasar webnya kayak HTML, CSS. Jadi kita belajar dari gimana cara ngedesain sebuah website gitu. Itu waktu apa ya, ada di semester 1. Nah, lalu di semester 2-nya itu kita belajar tentang pemrograman webnya. Jadi sama kayak IMA sih. Kalau di semester 1 itu kita belajar cara ngedesainnya, kayak misalkan gimana sih cara bikin kotak, gimana sih cara bikin tombol, terus cara bikin form itu gimana. Nah, itu kita pelajari di semester 1. Nah, kalau semester 2 itu kita lebih belajar ke logika pemrogramannya. Kayak misalkan gimana sih cara ngirimin data, lalu data itu diolah. Misalkan gini, kita nginputin data, nanti datanya itu masuk ke database. Database itu kayak penyimpanan apa ya, bisa dibilang sebagai penyimpanan kita, penyimpanan data. Itu namanya database. Nah, terus apa ya? Soalnya ini penjelasannya kompleks sih. Cuman kalau misalkan untuk gambaran umumnya, web itu ngapain aja? Ya simpelnya kita itu bikin sebuah website yang udah ada fungsionalitasnya. Nah, kalau di Seva itu
waktu saya jadi aslabnya kan saya kebetulan waktu itu jadi aslab web dan apa ya, dan materi-materi yang saya kasih itu sebenarnya udah di atas fundamental lah. Jadi kita nggak ngajarin tentang HTML, CSS lagi, tapi lebih ke penggunaan framework. Framework itu adalah semacam apa ya? Bisa dibilang kayak semacam alat untuk mempermudah dalam pembuatan dan pengembangan sebuah website. Nah, dan juga apa ya? Kalau di Sheva itu sebenarnya yang waktu saya nih ya, yang waktu saya terapin ke angkatannya Andre, angkatannya siapa? Kak siapa? Ahdan ya. Itu tuh bukan apa ya? Itu kayak kayak lebih ke ini sih, gimana caranya memahami sebuah logika dengan benar dan mudah gitu. Sama gimana cara membuat program itu dengan codingan yang efisien, dengan codingan yang teroptimasi. Jadi kita tuh kayak nggak asal ngoding gitu. Oke sih, emang tujuan kita belajar IMA, belajar yang lain-lain itu kan supaya codingan kita itu bisa jalan. Sebenarnya kalau misalkan kita udah masuk ke ranah lebih jauh, kita itu nggak cuman mikirin gimana caranya biar program ini jalan, tapi kita tuh harus mikirin gimana caranya supaya program kita ini berjalan dengan optimal. Kayak gitu simpelnya. Ya itu sih, nanti juga seiring berjalannya waktu kalian juga bakal belajar banyak kok. Yang penting ada kemauan aja sih. Apa tuh kalau data scientist? Data science. Setauku data science itu kayak mempelajari cara pengolahan ini sih. Kayak apa ya? Kayak manipulasi data, terus gimana caranya kayak lebih ini apa ya? Data science itu kayak lebih ke ini sih, logika optimasi. Jadi misalkan gini, ada satu program nih yang misalkan kan kalian tahu Facebook kan? Nah, Facebook itu ketika kita daftar, misalkan gini, ada yang daftar Facebook 10 orang dengan waktu yang bersamaan. Nah, jadi kita tuh bikin gimana caranya supaya si program ini tuh bisa diakses sama banyak orang tanpa mengalami error atau tanpa mengalami kegagalan di server. Kadang ada beberapa program yang ketika dijalanin oleh banyak user itu tuh mengalami kegagalan, kayak misalkan antriannya terlalu banyak atau misalkan overload servernya, macam-macam. Nah, di data science itu kita belajar ke arah situ, jadi ke apa ya, analisa logikanya gitu, analisa pemrogramannya. Intinya bikin program seoptimal mungkin. Kalau data science itu lebih ke ini sih, lebih ke analisis. Itu juga apa ya, yang dikasih tahu sama teman saya, berhubung beliau juga emang nyemplung ke situ, ke data science. Ini kok jadi ngelindur kemana-mana. Udah sob, saya kembarin lagi deh. Cuman numpang nonton doang sih di sini. Oke bang. Ada pertanyaan lagi mungkin atau cukup? Cukup kalinya. Bang, ada responsi dasar sistem komputer gak? Wah, banyak yang nanyain nih. Iya, KPKK itu bang, kalau di kita. Wah,
itu. Aku aja B ya, itu jelek banget. Oh ya nih, ada info nih buat kalian. Nah, jadi itu di chat aku kirimin grup ya. Itu untuk kelas masing-masing. Jadi nanti kita dari Sheva dan himpunan dan Himadira akan jadi PJ kelas kalian masing-masing tuh. Jadi ini grup khusus IMA. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang IMA, silahkan. Dimohon untuk semuanya ikut ke grup itu ya. Jadi nanti misalnya mau tanya-tanya, kan selama ini mah susah ya nunggu responsi terus atau ngechat kakak-kakaknya, nggak tahu WA-nya. Nah, kalian bisa gabung ke situ tuh. So, ya, bagi-bagi jurnal. Nah, di grup itu nanti tuh kalian tuh join aja gitu. Jadi responsi 01 tuh untuk kelas 01, 02 untuk 02, 03 untuk 03, dan 04 untuk 04 responsinya. Jadi kalian masuk ke kelas masing-masing. Nanti itu tuh kalian tuh bebas mau tanya apa aja. Tapi dikhususkan sama IMA. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lain seputar kuliah atau mau gimana gitu, tanya-tanya aja di sana, bebas kok, santai-santai aja. Nggak perlu formal-formal banget atau mau kayak chat dosen gitu, nggak. Situ tuh santai-santai aja kita di grup itu tuh. Terus bebas mau nanyanya apa, tapi kalau kami tuh jawab yang IMA mata kuliahnya. Tapi kalau ada pertanyaan seputar mata kuliah lain, kalau kami bisa jawab, kami jawab. Tapi kalau kami belum bisa jawab, nanti gitu. Soalnya kayak Daskom tuh, itu tuh masalah semua angkatan tuh kayaknya tuh. Dari angkatan awal sampai angkatan sekarang itu masalah terus tuh. Nah, semua masalah tuh, dulu tuh Daskom tuh namanya KPKK. Terus, ini tadi tuh, responsi tadi tuh nanti ada PJ-nya masing-masing. Nah, kelas 01 ada PJ namanya Alif. Alif, bisa perkenalan Alif? Yuk. On cam, Alif. On cam dong. On cam dong. Biar kelihatan orangnya yang mana. Ya, udah. Halo, perkenalkan nama saya Alif. Saya PJ 01. Ya, apa lagi, Bang? Udah, nanti Alif nih bertanggung jawab. Nanti ada Alif sama yang lain gitu. Nah, Alif nanti tuh bertanggung jawab untuk kelas kalian. Nanti kalau kalian mau tanya apa aja, boleh gitu. Kalau kalian nanti, misalkan IMA-nya hari ini tuh deadline, terus kalian tuh ada yang error, belum. Nah, nanti bisa kita lakuin responsi dadakan gitu. Asalkan Alifnya bisa. Kalau asalkan Alifnya lagi ada waktu itu. Nah, jadi kalian nanti kalau mau responsi nih berapa orang, misalkan 3 orang doang, boleh-boleh aja kok. Tinggal chat aja, asalkan nanti PJ kelasnya tuh punya waktu, lagi kosong gitu. Yang masalah jam itu. Terus PJ 02 ada Yolando yang ngeresponsiin modul kemarin. Yolando coba perkenalan dong. Perkenalan lagi deh Bang, kan udah kemarin. Gak apa. Kali aja ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama aku Yolando Manublang dari kelas 4303. Nah, gitu. Itu Yolando nanti penanggung jawab untuk kelas 02. Nanti bukan Yolando doang, tapi ada yang lain juga. Nanti silakan tanya-tanya aja tuh di grup itu tuh. Oke, itu per kelas. Terus di kelas 03 ada Fikri Fahrezi sama Putra. Nah, coba dari Fikri dulu deh, perkenalan. Fik. Ya. On cam dong, biar tahu gitu. Udah ada, Bang. Oh iya, boleh. Lanjut. Ya, aku Fikri Fahrezi. Udah. Dari kelas apa gitu? Oh, kelas D3IF 4304.
Itu tuh, Fikri. Terus di 03 juga ada penanggung jawabnya namanya Putra. Yuk, Put. Pramudia Putra. Nah, itu tuh orangnya. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra dari 4302. Halo? Suaranya kecil banget. Kedengeran nggak? Halo. Suaranya kecil. Kedengar. Halo. Kedengar ya? Ya. Maaf, agak rusak speakernya. Nah, Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra dari 4302. Ya, salam kenal. Ya udah itu aja. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nih, yang anak kelas 03 bisa tanya di grup atau sama Fikri sama Putra nih penanggung jawab kelas kalian. Nanti kalau kalian ada keluh kesah tentang perkuliahan nih, nggak ngerti IMA modul ini atau gimana, nanti bisa tanya-tanya tuh di sana. Atau juga bisa nanti modulnya apa tuh jurnalnya ngebingungin. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya di sana. Terus untuk kelas 04 ada Rahmat Al-Rafi sama Aldan. Ahmad Al-Rafi itu yang ini tadi, yang game ya? Bener nggak? Seva yang itu game. Coba kenal dulu. Jadi nama aku tuh Rahmat Al-Rafi Trikada, kelas 4304 ya, sama kayak kelas 04 4404 tuh. Pas banget tuh. Sama-sama 04. Nah, terus juga yang megang 04 ini juga ada Aldan. Aldan di sini nggak hadir, tapi Aldan tuh kalau yang belum tahu, Aldan tuh yang pemateri responsi pertama. Itu kalau nggak tahu Aldan. Jadi nanti untuk anak kelas yang 04 sama Aldan sama Rahmat untuk PJ kelas masing-masingnya. Oke. Udah gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Re. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Sok kalau ada pertanyaan. Bang Jago. Ini ngomong-ngomong soal jago ini, Kak Cahya juga jago tuh. Dia UX researcher. Dia cewek paling OP itu di angkatanku. Sok aja kenalan kalau mau. Oke, nggak ada yang nanya lagi nih. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin aku tutup ya, karena udah jam segini juga. Ada sebagian yang udah jam 10, setengah 11. Oke, itu tadi presentasi dari aku, responsi dari aku. Semoga semuanya paham ya, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon maaf. Aku Andre, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Andre.